Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar Corel Draw lagi ya, karena di materi desain dasar grafis untuk semester ini kita akan belajar bagaimana mengenal secara sedikit demi sedikit apa sih kegunaan menu-menu atau tool-tool pada sebuah Corel Draw. Yang pertama sudah mudah sekalian adalah Pick Tool. Ini adalah untuk memilih menu yang kita inginkan ya. Ini apabila kita memilih menu misal ini ya, rectangle tool, kita klik kiri, kita geser. Nah, kita ingin kembali ke menu pick tool, itu ada dua cara. Yang cara pertama kita klik tombol ini ya. Untuk cara kedua kita tinggal tekan spasi pada keyboard. Nah, secara otomatis sudah menjadi pick tool. Nah, kegunaannya kedua ini adalah namanya save tool. Nah, ini untuk misal kita punya sebuah desain objek sesuatu tertentu. Nah, kita bisa edit objek tersebut menggunakan ini ya, save tool ini atau F10, kita klik saja. Nah, kita bisa rubah. Nah, nanti kegunaan save tool ini untuk mengedit sebuah objek ya, gitu ya. Kita tinggal hapus saja. Kemudian ini adalah zoom ya, untuk memperbesar. Ini bisa pakai mouse ya, besar kecil. Misalnya ada sebuah bidang, kita klik ini ya. Nah, besar. Ini ada cara pertama menggunakan mouse. Cara kedua bisa menggunakan tombol pada keyboard yaitu F2, itu memperbesar. Kalau F3 untuk memperkecil ya. Lanjut, ini adalah bagian untuk supaya kita untuk membuat objek sendiri. Bisa 2-point line, ini biasanya garis ya, kotak gitu yang garisnya sejajar, itu bisa. Atau kita menggunakan yang ini baseband tadi, ini malah bebas, bisa. Atau juga bisa menggunakan 3-point curve ya, ini langsung kayak ada. Nah, ini lebih enak ini ya, ada untuk gambar itu lebih mudah lagi. Lanjut, ini ada namanya artistic media tool. Ini seperti kayak coret-coretan gitu ya, membuat coret-coretan pada sebuah Corel Draw. Dan di sini kita bisa pilih preset stroke, itu adalah gambar-gambar atau bentuk-bentuk coretan yang kita inginkan, misal seperti ini. Nah, jadi ini tebal, tipis, tebal, atau yang lain kita pilih yang ini. Nah, ini seperti biasanya buat gambar kartun-kartun gitu ya. Tuh ya. Lanjut, ini ada sangat mudah sekali. Ini adalah rectangle tool buat kotak ya, bisa warnanya bebas. Ini ada elips, lingkaran. Nah, supaya kalau kita klik kiri, ini kan lingkarannya tidak tidak simetris, ukuran tidak sama ya. Tapi ada caranya supaya ukuran ini ada sama, lingkarnya sama, itu dengan cara kita klik kiri, kemudian kita tekan Ctrl pada keyboard. Ini ya, secara otomatis lingkarnya itu akan ukurannya itu sama ya. Inilah ukurannya itu sama. Kemudian ini, bentar, ini saya hapus dulu ya, kita delete saja. Lanjut, ini adalah banyak menu juga, ada polygon, ada star, ini bintang itu ya, itu buat bentuk objek bintang. Ini ada polygon, ini bisa kita inginkan ya, dirubah gini, tiga sisi, bisa 4, bisa 5 ya, bisa sampai berapapun ya, 10. Misal kita edit pakai save tool, bisa ini kita edit. Nah, kita tekan geser, kemudian kita tekan klik kiri pada mouse. Terserah untuk anak-anak yang pengen dibentuk gimana, bisa kasih warna juga. Terus lanjut, menu berikutnya yang sering kita pakai dulu ya, bagian sini. Ini adalah drop shadow, itu adalah untuk memberi bayangan. Misal ini ya, kita kasih bayangan yang medium saja, misalnya bayangannya hitam. Nah, kita bisa ukur
ketebalan bayangan pada sebuah objek sesuai dengan keinginan kita ya. Ini untuk shadownya bisa kita rubah warna merah dan warna yang lain ya. Ya, lanjut menu berikutnya yaitu contour ya. Ini misal ya kita punya bidang segi 4 ya. Kita mau kasih list di bagian gambar tersebut dengan memekan menu contour tool. Kita klik saja, kemudian kita pilih yang ini ada offset. Berarti offset itu berarti garisnya di luar ya. Bisa diubah juga warnanya, bisa kuning, bisa hijau, bisa biru. Nah, kita ingin ke dalam konturnya juga bisa ya. Jadi ini yang listnya itu ke dalam biasanya, tapi saya pilihnya yang ini sih ya, yang sering saya gunakan atau sering digunakan dalam sebuah desain dasar grafis. Kemudian ada juga ini envelope. Nah, ini tidak semua dulu ya. Misal ini kita mau di envelope ya, ini untuk merubah sebuah objek ya. Ada juga ini adalah transparansi. Misal ini warna hijau, kita ingin transparansi kan ya. Kita klik saja, kemudian di sini ada menunya. Semakin banyak angka yang kita inginkan, maka transparansinya akan semakin besar ya. Ini ya. Nah, jadi ini adalah secara singkat saja dasar-dasarnya dalam sebuah Corel. Kalau ini jelas ya, text tool untuk mengetik ya, misal desain. Kita blok CTRL-A, kemudian kita bisa kasih ini ya, warna bentuk fontnya bebas terserah. Kita kasih warna merah, kemudian kita envelope tool, kita lengkungkan hurufnya bisa. Nah, setelah itu kita kasih bayangan juga bisa. Nah, medium glow saya biasanya, bisa bayangannya hitam dengan ketebalan yang kita inginkan juga. Nah, ini juga bisa ya. Jadi itu adalah dasar-dasar dalam sebuah dasar grafis. Nanti jangan lupa untuk absennya bisa ditulis di kolom komentar, nama, nomor absen, dan kelas dan tanggal. Jadi tanggal absennya, karena saya bapak ini tidak buat Google Form ya, jadi nanti absennya di kolom aja, nama, nomor, kelas, dan tanggal absen. Nah, nanti ada soal di akhir video, langsung dikerjakan, kirim japri ke Pak Heri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.